Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Hoyrul Amalia dari kelas MN22C. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan. Untuk materi kali ini yaitu tentang pengukuran risiko. Pengertian pengukuran risiko. Pengukuran risiko merupakan tahapan lanjutan melakukan identifikasi risiko guna mengetahui besaran risiko tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat risiko yang dihadapi oleh individu maupun organisasi sehingga dapat diperkirakan dampak dari risiko terhadap kinerja individu maupun organisasi dan dapat ditentukan prioritas risiko dan relevansi risiko terhadap kondisi saat ini. Apabila risiko tidak bisa diidentifikasi, maka risiko tersebut tidak dapat diukur dan pada akhirnya tidak bisa dilakukan pengendalian risiko. Tujuan pengukuran risiko. Adapun tujuan pengukuran risiko menurut Dioni tahun 2013 yaitu 1. Memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. 2. Melakukan pengukuran besar kecilnya risiko. 3. Mengukur dampak risiko tersebut terhadap individu maupun organisasi. 4. Melakukan skala prioritas risiko. Pengukuran risiko dalam manajemen risiko keuangan bukan hanya tentang mitigasi kerugian, tetapi juga tentang menciptakan nilai tambah dan memastikan keberlanjutan serta pertumbuhan organisasi di masa depan. Prinsip-prinsip pengukuran risiko. Pengukuran risiko melibatkan pengukuran probabilitas dan besarnya potensi kerugian dari suatu peristiwa tertentu. Untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif, berikut adalah prinsip-prinsip dalam pengukuran risiko. 1. Prinsip mengidentifikasi dan mendefinisikan risiko. Penting untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan dampak potensial mereka terhadap organisasi atau proyek. Setelah risiko diidentifikasi, perlu untuk mengukur risiko. Hal ini melibatkan pengukuran probabilitas dan besarnya potensi kerugian dari peristiwa tersebut. 2. Prinsip menilai risiko. Ini melibatkan analisis risiko dan menentukan bagaimana hal itu dapat dikelola atau dikurangi. Penilaian risiko melibatkan penilaian kemungkinan dan dampak dari peristiwa tersebut, dan memenuhi strategi yang tepat untuk mengelola risiko. 3. Prinsip memantau dan meninjau risiko. Ini melibatkan secara teratur meninjau risiko dan menilai apakah strategi manajemen risiko asli masih sesuai. Ini juga melibatkan pemantauan risiko dan mengambil tindakan korektif jika perlu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengukuran risiko. Jenis-jenis atau dimensi yang harus diukur dalam pengukuran risiko ialah sebagai berikut. 1. Pengukuran kegawatan kerugian. Besarnya kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan dampak kerugian yang ditimbulkan dari risiko tersebut, sehingga dapat ditentukan variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain, dan dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri atau diretensi, bukan hanya nilai finansialnya saja. Yang kedua yaitu pengukuran frekuensi kerugian. Frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi yang dapat menimbulkan dampak kerugian yang terjadi dalam suatu periode sehingga dapat ditentukan nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran. Maka yang perlu diperhatikan yaitu beberapa jenis kerugian yang dapat menimpa suatu objek dan beberapa jenis objek yang dapat terkena suatu jenis kerugian. Berdasarkan dimensi frekuensinya ada 4 kategori kerugian. 1. Almost nil atau hampir nihil atau tidak ada. Yang kedua yaitu moderat atau sedikit ada. Yang ketiga yaitu slight atau sedikit hampir tidak ada. Dan yang keempat yaitu definite atau pasti ada. Dari hasil pengukuran risiko tersebut, maka kerugian yang menimpa individu maupun organisasi dapat dikategorikan dalam skala sebagai berikut. 1. Sama dengan kerugian sangat kecil. 2. Sama dengan kerugian kecil. 3. Sama dengan kerugian sedang. 4. Kerugian besar. 5. Sama dengan kerugian sangat besar.
Selanjutnya yaitu teknik pengukuran risiko. Yang pertama ada pengukuran risiko dengan menggunakan probabilitas. Yang kedua, pengukuran risiko menggunakan notional. Yang ketiga, yaitu pengukuran risiko menggunakan sensitivitas. Yang keempat, pengukuran risiko menggunakan volatilitas. Yang kelima, pengukuran risiko dengan pendekatan value matrix atau VAR. Yang keenam, yaitu pengukuran risiko dengan menggunakan matriks frekuensi dan signifikansi risiko. Dan yang ketujuh, yaitu pengukuran risiko dengan menggunakan analisis skenario. Adapun dampak pengukuran risiko. Dampak pengukuran risiko yang pertama yaitu dampak langsung. Untuk mengukur kerugian langsung yang ditimbulkan oleh suatu kejadian yang merugikan, ada beberapa konsep yang dapat digunakan, yaitu antaranya nilai perolehan. Yang kedua ada dampak tidak langsung. Untuk mengukur kerugian tidak langsung antara lain adanya tambahan biaya, misalnya berupa biaya sewa dan berkurangnya pendapatan. Adapun manfaat pengukuran risiko. Manfaat dari pengukuran risiko diantaranya untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.